Kita lanjutkan sekarang nomor 6. Suatu ion M3+. Nah, M3+ ini bisa kita prediksikan di sini golongan 3A. Biasanya 3A ini 3+. Ya, biasanya. Mempunyai konfigurasi elektron, nah ini. Mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Kalau di total ini 10 ya. 24 10 ya, anggap saja M ya. M ini nomor atomnya adalah 10 ya. Kalau kita cek di tabel periodik, 10 posisinya di Ne. Wait a minute. Yang bener aja, 10 gas mulia by the way. Suatu ion 3+ mempunyai ion 3+ ini plus maksudnya aslinya bukan itu, aslinya dia itu enggak, ini dikurangi 3 sini, 1s2, 2s2, 2p3 aslinya, karena dia 3+ itu 2p6 tambah setelah p itu apa ya, jadi dia menjadi 3+ karena dia kehilangan 3 elektron ya, 1s2 1s ya, di sini 2s, 2p, 3s, 3p, 3d ya, aslinya kan 1s2, 2s2, 2p6 ya, terus kemudian 3s2 ya, terus 3p ya, p1. Nah, aslinya ini. Jadi yang 3 itu hilang ya. Jadi ini bukan 10M ya, bukan 10M. Jadi aslinya dia itu 10 sampai 13M ya, aslinya ini ya, 13M. Dia menjadi M3+ ya, dengan cara apa? 3 elektronnya hilang ya, dia menjadi muatan positif, ceritanya seperti itu. Nah, berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar mengenai unsur M, dia berada di ini berarti kita lihat ya, kalau dia berapa ini tadi, 13 ya, 13 kalau di sistem periodik. Nah ya, 13 adalah 3A. Jadi memang golongan 3A ini cenderung untuk memiliki bilog 3+. Ya, kita kembali ke sini lagi. Nah, bersifat amfoter. Pernyataan yang benar mengenai unsur M adalah mempunyai nomor atom 10. Bukan 10, harusnya 13. Nomor atom aslinya itu 13. Ya. Jadi ini jawaban yang salah. Ya. Terletak pada periode kedua. Nah, periode kedua ini benar ini. Nah, periode ketiga. Ya. 3 kok, periode ketiga. Kita lihat di sini. Nah, AL ini kan AL ya. Dia memiliki periode 1, 2, 3. Kita juga bisa mengenali periode ini dari di sini nomornya sebenarnya adalah 3. Ya. Jadi ini jelas salah. Mempunyai jumlah elektron 7 jelas salah. Harusnya elektron aslinya ada 10. Satu golongan dengan rubidium. Ya. Satu golongan dengan rubidium. Nah, di sini boron, tidak ada di sini rubidium. Ya. Rubidium itu di mana tempatnya rubidium? Kita cari ya. HNAKRB harusnya R ya, rubidium RB. Dia itu golongan 1A. Nah, ini harus hafal ya. HLINAKRB ini rubidium. Jadi jelas dia itu jawabannya adalah yang A. Harus yang A karena yang lain salah. Nah, kalau apa ya? Kesulitan amfoter itu apa ya? Googling saja. Amfoter adalah itu. Amfoter. Nah,
jreng gitu. Berarti dari ini Wikipedia aja ya, Wikipedia. Mari suka Wikipedia. Nah, dalam kimia, amfoter merujuk pada zat yang dapat bereaksi sebagai asam atau basa. Ya, hal ini terjadi karena suatu zat memiliki dua gugus asam dan basa sekaligus, atau karena zat tersebut memang mempunyai kemampuan seperti zat amfoter yang umum adalah asam amino, protein, dan air. Ini definisinya ya. Jadi untuk lihat definisinya ya bisa dikopaskan ke sini. Ya, ini sebagai tambahan informasi. Ya. Yang jadi masalah di kelas 10 belum diajari ini. Jadi ini yang bikin soal yang bermasalah memang. Kelas 10 belum diajari amfoter, tapi soal amfoter sudah muncul. Nah, ini. Ya. Loh, ini nyoretnya sampai jauh banget. Ini kecoretan kapan tadi? Wah, ini sudah hilang. Tapi efeknya ini hilang ya. Saya pastikan lagi. Nah, ini amfoter. Ya, oke. Jadi terpaksa yang A jawabannya, karena yang lain salah. Ya. Jadi dia jawab AL. Ya. Untuk mengenal lebih jauh, kita bisa googling lebih jauh apakah aluminium bersifat amfoter. Ada nggak informasinya? Nah, logam aluminium bersifat amfoter karena dapat bersifat asam atau basa. Ya, bulat aja ya. Oke. Ya, biasakan gitu ya. Dikit-dikit Google gitu aja. Nah, jelas clear. Nomor 6 adalah yang A. Kita lanjutkan 7. Konfigurasi elektron. Nah, X2- ya. X2- artinya dia menangkap dua elektron untuk membentuk ion 2-. Diketahui sebagai berikut. Ya, ini X2-. Jadi X-nya sendiri sebenarnya misalnya tidak mengikat dua elektron adalah yang seperti ini. Ini sudah betul ini ya. Hasilnya 1s2, 2s2, 2p6. Ya. Kalau X-nya sendiri turun ya. Dihilangkan duanya. Berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, unsur X terletak pada di sini jelas berakhir di P. Kalau di akhir di P pasti A. Untuk P bacanya duanya diikutkan. Ya, semuanya dibaca 2 tambah 4 adalah 6. Ya, jadi 6 ini benar. Ya, periodenya 2 karena di sini angkanya 2. Ya. Apabila merasa kurang lega, ya ini dihitung aja. 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. 8 itu apa? Lihat di sini. 8 itu apa? 8 adalah oksigen. Jelas ya nama A. Oke. Oksigen. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang nomor 8. Satu atom memiliki jumlah neutron ya dan proton yang sama. Sekali lagi, suatu atom memiliki jumlah neutron dan proton yang sama. Jika massa atom sebesar 24, ya, atom tersebut terletak pada neutron dan proton sama. Ya, misalnya ini X, ya. Jika massa atom sebesar 24, di sini massanya di sini 24. Padahal di sini adalah proton tambah neutron. Lah proton tambah neutronnya itu sama. Artinya yang separuh proton yang separuh neutron ini pasti 12. Ya. Atom tersebut terletak pada kalau 12. Nah, kita kembali ya 1s 2s 2p, maaf ya. 2p ya. 3s 3p 3d 4s ini aja cukup ya. 1s2 ya, terus 2s2 ya, 2p6. Nah, ini sudah 10 ya, padahal 12, terus 3s2 yang ini. Nah, berakhir di 3s2. Jelas dari sini 3 ini adalah periodenya. 3
3A dan periode 2. Golongan 3A. Bentar. Golongan 3A periode 2. Pokoknya periode 3 ini. Periodenya 3, ya ini periodenya. Golongannya berakhir di 3S, golongan 2A yang D. Hati-hati. Maka periode itu angkanya ini ya, angkanya ini periode. Kalau kurang lega ya, kalau kurang lega 12 ya. 12 kita lihat di sini untuk membuktikan ya, 12 ini adalah MG. Ya, jelas golongannya 2A, periodenya 1, 2, 3. Oke, clear ya. Jadi lebih enak memang ya punya tabel periodik untuk ngecek itu. Nah, paling tidak kita ngecek kalau jawaban kita itu memang benar-benar benar. Nomor 9. Perhatikan unsur berikut PQRS 7, 13 ya. P ini 7, Q 13, R 15, dan S itu 21. Di antara unsur-unsur tersebut, unsur yang memiliki kemiripan sifat. Lah, sifat yang mirip harus satu golongan. Sifat yang mirip harus satu golongan. Ya. Nah, ini kembali lagi kalau hafal enak. Ya. Jadi kita kan punya golongan gas mulia ya. Gas mulia itu ada 2, 10, 18 ya, kemudian 36 ya, ini golongan gas mulia. Nah di sini yang satu golongan ini 13 itu HB10 ya, HB10 nanti tempatnya di mana ya, di bawahnya sini aja HB10 ya, ini pasti tabel ini kan 11 ya, tabel di bawahnya ini kan pasti 11, kemudian ada 11, 12 sampai 15 ya. 15 di sini sampai 10 nanti ada 18. Oh, dari 18 saja 15 diambilnya. 18 pasti ini 17 ya, ini golongan 7A ya. Ini golongan 7. Ditulis biasa 7 aja lebih enak. 7, terus di sini ada 16, terus di sini ada 15. Di sini golongan 7, golongan 6, golongan 5. Ya. Jadi yang di golongan 5 ini ya. Di sini kan ada pakai hitam aja ya. Di sini 18, di sini kan 15. Kita kalau memprediksi kalau di sini 10 mundur, di sini pasti 9, di sini 7, di sini 8. Ya. Terus kemudian di sini habis 18 36. 36 di sini 35, terus di belakangnya 34, di sini 32. 32. P itu 7. Nah, P ini coba ini benar-benar 7 ini golongan 6. R ini adalah 15. 15 golongan 5 ya, enggak benar itu. Ya. Jadi kalau 21 posisi di 21 jauh dari mana-mana ini. 21 dan yang dekat emang mungkin ini, atau ya kabar buruknya kita harus bikin SPDF-nya aja deh. Jadi ini salah satu cara ya. Kemiripan sifat harus anunya sama. Ya, kita bikin SPDF-nya saja. Ya. Kita mulai dari yang paling kecil ya, 7. Ya. Kita 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S ya. Kalau 7 ya. 7 ini 1S2 ya. Kemudian ini P ya. P ini 1S2 ini kurang ke kanan sedikit.
Ini 7. 1 S2, 2 S2. Kemudian ini sudah 4 ya. 2P6 ya. 2P6 ini agak saya bikin geser ke kanan. 2P6 ini 10, jangan 6. Kalau gitu 3 2P3. Di sini 7. Kalau di sini 13R ya, ini berakhir di 2P6 ya. 13R sampai sini ya, kita lanjutkan. Ini berarti 3P6 ya, ininya sama gitu loh, idem. 2P6 terus 3S2 ini sudah 10 ya, 10. 3S2 kurang 1, 3P1 ya, berakhir di ini 2P3 3P1 jelas beda. Kita lanjutkan 15 ini Hi seharusnya ya, 13 Hi. Sekarang 15R sampai sini sama ya, 3P6 habis itu 3S2 sampai 15 ya. Di sini kan sudah 10, 3S2, 3P5. Maksimalkan 6 ya, 3P5. Di sini 15 sudah. Kalau 21 S 21 ya. Ini 10 sudah. 3S2, 3P6, 4S2 ini 20 ya. Ini 10, di sini 10 lagi 20, habis 4S 3D. Beda semua. 4S 3D. Iya 3D. Beda semua ini. 3D1 21 ya, beda semua, tidak ada yang sama ini ya. Di antara unsur tersebut yang memiliki kemiripan sifat ya, beda golongan ya beda. Coba sih unsurnya apa saja. 7, 13, 15, 21 ya, kita cocokkan di sini ya, unsurnya taruh di sini ya. 7 posisinya di mana? Kita buktikan. 7 posisinya di sini N ya. 13 posisinya di sini AL ya. R posisinya 15. Loh, 7 dan 15 ya, 7 dan 15 yang sama berarti. Wah, ini tadi ada kesalahan berarti. S21 sebentar, tadi kesalahannya apa ya? 21 jelas beda sendiri. Jadi seharusnya 7 dan 15 ini jawabannya ya, satu golongan. Terus di sini tadi salahnya apa? 7 dan 15 harusnya ya. Jawabannya 7 dan 5 PR. Nah, sebenarnya benar ya. Jawabannya, maaf aku yang salah. 7 ini kalau kita lihat di sini 7. Oh, mungkin salah di 15-nya ya. Satu S, 2S, coba sih lagi ya. R15, 1S, 2, 2S2, 2P6, ini 10 ya. Terus 3S, 2, 3P6. Oh iya, ini 15, ini 3P3. Tuh, bener ya, 3P3, 3S2, 3P3 seharusnya
Yang 7, sama-sama 3p3. Aku yang salah. 10, 15 kan 3 tambah 2. Ya ampun. Maaf. Ya, ini sama karena diakhiri sama-sama S2 3p3. Ya, seharusnya kalau tadi benar ketahuan ya. Ternyata. Jadi terlepas dari tadi aku melakukan kesalahan ya. Jadi intinya satu golongan kalau ditandai dengan ini. Jadi elektron valensi terakhirnya diakhiri 2 habis sp ini ya. Berarti dari sini jelas ini golongan 5A. Ini juga golongan 5A. Karena sama-sama golongan 5A ya, maka sifatnya sama. Oke, ternyata jawabannya benar, aku yang salah. Maaf. Perhatikan data energi ionisasi pertama unsur dalam satu golongan berikut ya. Unsur tersebut dari urutan letak unsur tersebut dari atas ke bawah. Ya, ingat energi ionisasi semakin ke atas semakin besar, semakin ke kanan semakin besar. Dari atas ke bawah berarti yang atas yang kecil. Yang atas yang besar, dari atas ke bawah yang atas yang besar. Dimulai dari K ya. Kemudian L, K, O, N, KN, LM. KNLM ya, jelas yang ini. Oke, kita lanjutkan. 11. Unsur-unsur berikut yang memiliki jari-jari atom terbesar. Nah, ini sekali lagi 4Be, terus kemudian 11Na ya, terus P ini 15, terus K ini 19, dan Ge ini adalah 32 ya. Di antara unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar. Nah, kita harus tahu positioningnya di tabel periodik ya, positioningnya kira-kira di mana. Dan untuk tahu posisinya ya patokan kita tetap gas mulia ya, gas mulia ya, gas mulia di sini. Di sini HE, heboh, negara, Arab, karena serangan Rumania ya. Dan di sini heboh, negara, di sini, gini. Di sini ada 2. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini dibikin sederhana saja. Yang penting kita tahu posisinya. BE 4 ini kan 2, 10, 18, 36 ya. Jadi kita tahu posisinya aja. BE kira-kira tempatnya di mana gitu ya. BE ya, ini adalah 4, ini 2 ya. Habis 2 pasti di sini 3, di sini 4 ya. 2 di sini HE ya. 2, 3, 4 itu posisi di sini, BE di sini ya. Dan di periode kedua ya, ini periode 1. Kemudian lebih besar Na, habis Ne, Na ada posisi di sini ya. Di sini kan 2, di sini adalah nomor atom 3, habis ini nomor atom 11, di sini adalah Na. Na posisi di sini. Ya, habisnya 10 ya. Habisnya 10, terus 11, terus 15 ini kan 18, 15 masih lurusnya sekitar P, sekitar anggap saja di sini ya, sini 15 kurang lebih di sini gitu ya. K 19 itu hampir 18, 19 di sini, 19 di sini. Di sini KR 36, padahal ini 32. Nah, di sini 32 di sini. 36, 32 di sini. Nah, dari sini artinya apa? K dengan GE ini satu periode. 19 dengan 32 satu periode. Sehingga ini pasti lebih besar. K yang lebih besar. Yang D. Ya. Jadi 19 dan 32 kita cek ya, 19 dan 32. 19 ini ada, kita pakai 19 di sini ya. 32 ada di sini
dalam satu periode pasti yang kiri lebih besar jari-jarinya. Ya, walaupun di sini kelihatan lebih besar nganunya ya. Oke, jangan sampai terjebak ya. Jawabannya adalah yang D. Dengan alasan dalam satu periode semakin besar nomor atom semakin kecil jari-jari. Ya, kita jebakannya memang ada di sini. Ini besar semakin kecil gitu. Lanjut. Tabel periodik digunakan untuk menjawab soal nomor 12, 13, 14. Oke. Suatu unsur memiliki konfigurasi seperti ini. Unsur yang dimaksud adalah, nah, di sini 4P. Ya, 4P ya. Di sini pasti periode keempat. 1 2 3 4. Ya. 4P terus kemudian di sini 4S. 2 tambah 6 ini adalah 8. Berarti ini gas mulia pasti. Dia pastikan Khi. Ini. Ya, Khi. Oke. Sesuai tabel tersebut konfigurasi unsur N. Unsur N ada di sini. Ya, unsur N. Ini adalah golongan 3B. Kalau B ini kan S, ini P, ini D toh. Nah, kebalik SPD, ada D-nya, SPD. Ya. Nah, D1. Betul ini. 1 S2, 2 S2 atau di sini kan N itu kan 21. Ya, dengan kita hafal ya 2 10 18 36 ya. Di sini 21 kita pakai ini 1S, 2S, 2P dan seterusnya. Nanti akan ini akan didapat. Oke ya. Terus berdasarkan tabel tersebut pernyataan yang benar adalah jari-jari atom M dan P sama besar. Tidak ada yang jari-jarinya sama besar. Ya, jadi dua atom pasti jari-jarinya beda. Atom Khi memiliki elektronegativitas terbesar. Elektronegativitas terbesar. Jadi semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Ya. Semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Sebenarnya iya. Coba ini di atom Khi memiliki energi ionisasi terkecil, enggak lah. Afinitas terbesar. Ada yang lebih atas ya. Semakin ke atas. Ini yang lain Khi kan bukan yang paling atas. Enggak. Jelas enggak ini ya. Afinitas M paling besar dari M lebih besar daripada P. Di sini M, di sini P. P lebih besar. Afinitas ke atas ke kanan semakin besar ya. Kita cek di sini. Afinitas. Mana afinitas? Dan afinitas semakin ke atas semakin ke kanan semakin besar ya. Oke. Ini semakin ke atas semakin ke kanan semakin besar. Oke, kita geser lagi. Atom M mudah membentuk ion positif. Kita lihat M. M ada di sini, betul ya. Ini 2A mudah sekali membentuk 2+ ya. Oke, itu memang yang betul. Nah, ini halaman yang berikutnya ya. Oke, silakan dipahami.